Kerajaan ini mencapai puncak pada akhirnya kejayaannya pada tahun 1458 sampai 1477 Masehi di Laksamana Cheng Ho, orang Cina pertama yang berlayar dan menjelajahi daerah di wilayah selatan. Kemudian selanjutnya kesaksian dari Laksamana Cheng Ho, juga dari Kaisar Tiongkok, mengatakan bahwa pada tahun 1409 Masehi, Islam telah mulai dianut oleh masyarakat Malaka. Sedang catat ada sampai 29 kali utusan Malaka mengunjungi Kaisar Tiongkok dan melakukan kunjungan resmi kedua ke Tiongkok. Dalam kunjungan tersebut, Sultan Malaka meminta bantuan Kaisar Tiongkok untuk melawan kekerasan dari Kerajaan Siam di utara Malaka, membuat kerajaan ini menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Kerajaan ini juga mendapat serangan dari kekuatan Eropa yaitu Portugis. Kejatuhan Malaka ini menjadi pintu masuknya kolonialisasi Eropa di kawasan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peradaban yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di video kali ini kita akan membahas Kerajaan Islam Malaka. Kerajaan Islam ini biasa disebut juga dengan Kesultanan Malaka, yang lahir pada abad 15 Masehi atau lebih tepatnya 1402 Masehi. Kerajaan Islam ini tidak didirikan oleh orang asli di sekitar Malaka, namun didirikan oleh seseorang yang sebenarnya berasal dari Kerajaan Sriwijaya, yang ketika itu ada ekspansi dari Angkatan Laut Kerajaan Majapahit pada tahun 1398 Masehi. Kemudian beliau mendirikan benteng barunya pada muara Sungai Melaka pada tahun 1402 Masehi tadi. Sepertinya menarik untuk kita bahas kisah dari Kerajaan Malaka ini. Sebelum dilanjutkan, sahabat dapat membantu dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar mendapatkan informasi terbaru dari media peradaban Islam. Kerajaan Islam Malaka adalah sebuah kesultanan yang terletak di wilayah Malaka, atau kalau sekarang lebih terkenal sebagai suatu negara bagian di Malaysia. Diberi nama Malaka karena wilayah Kesultanan Malaka ini berhadapan langsung dengan Selat Malaka, selat yang terkenal sebagai pusat jalur pelayaran terpenting di dunia, di mana selat ini menghubungkan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Beberapa sumber mengatakan bahwa kerajaan ini berdiri sejak abad ke-15 atau lebih tepatnya pada tahun 1402 Masehi. Kemudian resmi menjadi kerajaan Islam pada tahun 1406 Masehi. Ini diawali ketika para Meswara masuk Islam pada tahun 1406 Masehi dan menikah dengan Putri Ratna Kemala, yaitu anak perempuan dari Sultan Zainal Abidin dari Kerajaan Islam Samudra Pasai. Kerajaan ini mencapai puncak pada akhirnya kejayaannya pada tahun 1458 sampai 1477 Masehi, di mana ketika itu kerajaan Islam ini dapat menguasai pelayaran sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di daerah Selat Malaka di bawah pimpinan Sultan Mansur Shah. Namun sama seperti kerajaan Islam sebelum-sebelumnya, keruntuhan atau kemunduran kerajaan Islam Malaka ini terjadi ketika 1477 Masehi, di mana ketika itu banyak wilayah kekuasaan kerajaan Islam Malaka mulai melepaskan diri. Kemudian pada tahun 1511 Masehi, kerajaan ini juga mendapat serangan dari kekuatan Eropa yaitu Portugis. Kejatuhan Malaka ini menjadi pintu masuknya kolonialisasi Eropa di kawasan Nusantara. Berdasarkan naskah Sulalatus Salitin dan Suma Oriental, kerajaan ini didirikan oleh para Meswara, seorang pangeran yang berasal dari Palembang Kerajaan Sriwijaya, yang melarikan diri karena invasi Angkatan Laut Majapahit ketika itu. Kemudian sejarah yang berasal dari dinasti Kekaisaran Tiongkok juga mencatat para Meswara sebagai pendiri Kerajaan Malaka, yang ketika itu para Meswara mengunjungi Kaisar Yongle di Nanjing pada tahun 1411 Masehi dan meminta pengakuan atas daerah kedaulatannya di Malaka. Sebagai balasan upeti atau hadiah yang diberikan, Kaisar Tiongkok tadi menyetujui untuk memberikan perlindungan pada Kesultanan Malaka ketika itu. Kemudian tercatat ada sampai 29 kali utusan Malaka mengunjungi Kaisar Tiongkok. Pengaruh yang besar dari relasi ini adalah Malaka dapat terhindar dari kemungkinan adanya berbagai serangan, terutama Kerajaan Majapahit di Jawa dan Kerajaan Siam, yang sekarang menjadi negara Thailand di utara Kerajaan Islam Malaka. Keberhasilan dalam hubungan diplomasi dengan Tiongkok memberi manfaat akan kestabilan pemerintahan baru di Malaka. Kemudian Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam juga di Asia Tenggara. Dari naskah Sulalatus Salatin tadi, juga menggambarkan kedekatan hubungan Malaka dengan Pasai. Hubungan kekerabatan ini dipererat dengan adanya pernikahan Putri Sultan Pasai dengan Raja Malaka yang sudah disebutkan tadi di awal. Dan kemudian Sultan Malaka pada masa berikutnya juga turut memadamkan pemberontakan yang terjadi di Kesultanan Samudra Pasai. Dalam naskah disebutkan juga adanya kemiripan adat istiadat Malaka dengan Pasai, serta kedua kawasan tersebut telah menjadi tempat pemukiman komunitas Muslim di Selat Malaka.
Kemudian, ada juga hubungan antara Kesultanan Malaka dan Kesultanan Demak. Terlihat setelah jatuhnya Malaka kepada Portugis, tercatat ada beberapa kali pasukan Kesultanan Demak ini mencoba merebut kembali wilayah Malaka dari tangan Portugis. Kemudian selanjutnya kesaksian dari Laksamana Cheng Ho, juga dari Kaisar Tiongkok, mengatakan bahwa pada tahun 1409 Masehi, Islam telah mulai dianut oleh masyarakat Malaka. Sedangkan dalam naskah Sulalatus Salatin, gelar Sultan sudah dimulai diperkenalkan oleh pengganti berikutnya, yaitu Raja Iskandar Shah, tokoh yang dianggap sama dengan Parameswara oleh beberapa sejarawan. Pada masa pemerintahan pertama Parameswara atau Raja Iskandar Shah di tahun 1402 Masehi, Kesultanan Malaka sudah mengarah kepada puncak kejayaan. Setelah pemukiman baru di Malaka terbentuk, Parameswara memulai pengembangan tempat dan memerintahkan anak buahnya untuk menggarap tanah dengan menanam pisang, tebu, ubi, dan tanaman pangan lainnya. Letaknya yang strategis, yakni terlindungi oleh bukit dan bahaya pasang, dan posisi Malaka yang dekat dengan Selat Malaka, membuat kerajaan ini menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Parameswara kemudian mendirikan pelabuhan dan pasar sebagai titik pertukaran barang di Malaka. Orang laut yang cukup setia kepada penguasa Melayu sejak zaman Singapura dan Sriwijaya membantu Parameswara berpatroli di lautan serta mengusir para bajak laut di sekitar Malaka. Dalam beberapa tahun, berita tentang keramaian Malaka menyebar ke seluruh dunia timur dan bahkan sampai ke Tiongkok. Akhirnya, pada tahun 1405 Masehi, Kaisar Yongle dari dinasti Ying mengirim utusan bernama Yingqing ke Malaka untuk membuka jalan bagi pembentukan hubungan persahabatan antara Malaka dan Tiongkok. Setelah hubungan itu disepakati, para pedagang Tiongkok mulai mendirikan basis perdagangan mereka di Malaka, dan mereka bisa dikatakan sebagai salah satu pedagang awal yang mendirikan basis di Malaka. Selain dari Tiongkok, pedagang asing lainnya yang berdagang di Malaka berasal dari Jawa, India, dan Burma, sehingga selama pemerintahan Parameswara, penduduk Malaka telah melonjak hingga kurang lebih 2.000 jiwa. Parameswara beserta istri dan anaknya, yang diikuti juga oleh 540 orang kerajaan, pada tahun 1411 Masehi berangkat ke Tiongkok bersama Laksamana Cheng Ho. Keberangkatan itu dilakukan untuk memberi penghormatan kepada Kaisar Yongle. Ketika utusan dari Malaka memberi penghormatan kepada Kaisar Yongle, Kaisar memuji Parameswara dan mengakuinya sebagai penguasa yang sah di wilayah Malaka. Kaisar Yongle juga kemudian memberikan sebuah tanda kehormatan kepada Parameswara, berupa sutra dan payung kuning sebagai simbol kerajaan, dan juga surat penunjukan Parameswara sebagai penguasa Malaka. Malaka kemudian diakui sebagai kerajaan oleh Kaisar Tiongkok. Utusan kembali ke Malaka bersama-sama armada Laksamana Cheng Ho, orang Cina pertama yang berlayar dan menjelajahi daerah di wilayah selatan. Kemudian pada tahun 1414 Masehi, sejarah Tiongkok menyebutkan bahwa pada tahun ini putra penguasa pertama Malaka mengunjungi Kaisar Yongle untuk memberitahu mereka bahwa ayahnya telah meninggal. Di tahun itu juga Parameswara atau terkenal Raja Iskandar Shah resmi digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Megat Iskandar Shah, yang kemudian memerintah Malaka sampai tahun 1424 Masehi. Kesultanan Malaka terus berkembang di bawah kepemimpinan Sultan Megat. Salah satu langkahnya adalah membuka 2 kawasan penambangan timah yang terdapat di bagian utara Malaka, yang mana kawasan tersebut dijaga ketat oleh pengawal kerajaan. Saat itu timah digunakan sebagai mata uang di Malaka. Sebagian besar kapal tongkang asal Tiongkok yang singgah di Malaka dikenakan pajak. Arang dan resin diproduksi di kawasan hutan. Pohon sagu banyak ditemui di persawahan. Sedangkan muara dan pesisir pantai banyak ditumbuhi pohon nipah. Berbagai jenis tanaman dibudidayakan seperti pisang, tebu, ubi jalar, nanas, dan kentang. Serta berbagai jenis sayuran seperti bawang merah, jahe, sawi, labu kuning, dan semangka. Kemudian termasuk hewan ternak seperti bebek, ayam, kerbau, dan kambing juga dipelihara. Pada masa Sultan kedua ini juga, kota Malaka dilindungi oleh tembok yang dibangun di sepanjang kawasan pantai. Tembok tersebut memiliki 4 gerbang yang masing-masing dijaga ketat oleh penjaga. Sebuah benteng berpagar juga dibangun di dalam kawasan kota Malaka, di mana beberapa gudang digunakan sebagai pusat perbendaharaan dan perbekalan pemerintahan. Sultan Megat Iskandar Shah bersama permaisurinya, pangeran, dan pejabat tinggi kemudian melakukan kunjungan resmi kedua ke Tiongkok. Dalam kunjungan tersebut, Sultan Malaka meminta bantuan Kaisar Tiongkok untuk melawan kekerasan dari kerajaan Siam di utara Malaka. Oleh karena itu, pada tahun 1419 Masehi, Kaisar Tiongkok mengirimkan wakilnya ke kerajaan Siam untuk memperingatkan mereka agar tidak mengganggu Kesultanan Malaka. Hubungan Kaisar Tiongkok dengan Sultan Malaka juga semakin diperkuat dengan dikirimkannya beberapa wakil yang dipimpin oleh para pangeran Malaka pada tahun 1420 Masehi sampai 1423 Masehi. Kepemimpinan dari Sultan Megat Iskandar Shah ini berakhir pada tahun 1424 Masehi. Beliau meninggal dunia dan digantikan oleh Sultan yang ketiga, yaitu Sultan Muhammad Shah.
Berlanjut ke sultan ketiga, Sultan Muhammad Shah bin Sultan Meghat Iskandar Shah, dikenal juga sebagai Raja Tengah atau Raden Tengah. Beliau memerintahkan Kesultanan Malaka dari tahun 1424 Masehi hingga 1444 Masehi. Beliau memiliki dua putra, yaitu Raja Qasim dan Raja Ibrahim. Perkembangan Kesultanan Malaka di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Shah ini kembali membaik, di mana fokus dari sultan ketiga ini adalah melanjutkan dari apa-apa yang sudah diwariskan oleh sultan-sultan sebelumnya. Selama kepemimpinannya, kurang lebih 20 tahun, Malaka semakin menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam terbesar di Asia Tenggara. Setelah Sultan ketiga meninggal pada tahun 1444 Masehi, tahta Sultan berpindah kepada Sultan Abu Shahid Shah. Pada masa Sultan keempat inilah terjadi sedikit konflik internal di Kesultanan Malaka. Karena usia Sultan yang begitu muda ini, para jajaran pemerintahan kerajaan Malaka waktu itu melihat bahwa Sultan ini seperti dikendalikan oleh orang lain, yaitu terkenal dengan Raja Rokan. Malaka seolah-olah diperintah oleh Raja Rokan yang senantiasa berdampingan dengan Sultan Abu Shahid. Akibatnya, pegawai-pegawai Malaka mulai membenci Raja Rokan itu sendiri. Tata cara Sultan Abu Shahid setelah naik tahta juga lebih menggambarkan cara-cara hidup agama Hindu. Meski Islam telah menjadi agama resmi Kesultanan Malaka sejak Kesultanan pertama, yaitu Parameswara. Beliau bahkan lebih bangga menggunakan gelar Parameswara II dan Sri Parameswara Dewa Shah daripada Sultan Abu Shahid Shah. Tun Ali dan pembesar-pembesar Malaka lain yang menentang cara hidup Sultan Abu Shahid membuatnya merencanakan pemberontakan, bahkan termasuk di dalamnya ibu dan kakeknya dari Raja Rokan. Tun Ali juga mengajak cucunya, Raja Qasim, untuk menentang Raja Rokan. Rencana pemberontakan ini mereka mendapatkan sambutan positif di kalangan penduduk Malaka waktu itu, yang memang tidak menyukai Raja Rokan. Tun Ali dan Raja Qasim juga telah berhasil membujuk beberapa petinggi Malaka untuk menggabungkan diri dengan mereka. Pemberontakan berupa serangan dilakukan pada waktu malam di istana, dan terjadilah pertarungan antara pengikut Sultan Abu Shahid dan penduduk Malaka yang dipimpin Raja Qasim, bendahara, dan Serinara di Raja Tun Ali. Sultan Abu Shahid dan Raja Rokan terbunuh dalam serangan itu yang terjadi pada tahun 1446 Masehi. Pemerintahan Sultan Abu Shahid Shah hanya bertahan selama 2 tahun dan kemudian Raja Qasim dinobatkan sebagai Sultan Malaka yang kelima dengan gelar Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah memimpin pada tahun 1446 sampai 1459 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Malaka mulai melaksanakan perang ekspansi ke negeri-negeri tetangga dan berhasil menundukkan diantaranya wilayah Manjong, Selangor, Batu Pahat, Kampar, dan Indragiri. Hal ini mengundang kemarahan kerajaan Siam, sehingga kerajaan Siam melakukan penyerbuan ke Kesultanan Malaka sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1445 melalui Pahang dan 1446 Masehi melalui laut. Muzaffar Shah digantikan putranya pada tahun 1456 Masehi, yaitu bernama Sultan Mansur Shah. Di Sultan ke-6 ini, pada masa pemerintahannya, Malaka menaklukkan Pahang dan Kedah, yang saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Siam. Menurut sejarah Melayu, Hang Tuah yang seorang tokoh terkenal dari Kesultanan Malaka pertama kali muncul pada masa pemerintahan Sultan ini. Di bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah, Malaka menguasai sepenuhnya Selat Malaka, baik semenanjung Malaya dan pantai timur Sumatera yang saat itu berada di bawah kendali Malaka. Sultan Mansur Shah menjabat sebagai Sultan Malaka dari tahun 1459 hingga kematiannya pada Oktober 1477 Masehi. Kemudian tahta dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah. Sultan Alauddin Riayat Shah memerintah pada tahun 1477 Masehi sampai 1488 Masehi. Pada pemerintahan Sultan ini, Kesultanan Malaka berusaha melakukan ekspansi ke daerah Lingga dan Riau. Namun ekspansi itu gagal karena pasukan Kesultanan dapat dikalahkan oleh Haru dalam pertempuran laut. Sultan Alauddin Riayat Shah terkenal juga dengan nama Khalifatul Mukminin Zilullah fil Alam atau Raja Hussein. Beliau wafat pada usia muda, yaitu 30 tahun, tepat sebelum hendak berangkat naik haji ke Mekah. Beberapa sejarawan mengatakan kematian Sultan ke-7 ini kemungkinan karena diracun oleh petinggi-tinggi kesultanan. Pada masa Sultan ini juga fitnah internal mulai bermunculan, sehingga satu persatu wilayah kekuasaan kerajaan Malaka mulai melepaskan diri. Selanjutnya tata Sultan berlanjut kepada anaknya Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah memerintahkan Malaka dari tahun 1488 Masehi sampai tahun 1511 Masehi. Saat itu Kesultanan Malaka sudah mengalami penurunan yang luar biasa. Ditambah ibu kota kerajaan tersebut diserang pasukan Portugis pada tahun 1511 Masehi.
Serangan dimulai pada 10 Agustus 1511 Masehi dan hanya butuh waktu kurang lebih 2 minggu. Pada 24 Agustus 1511, Kesultanan Malaka jatuh kepada Portugal. Sultan Mahmud Syah kemudian melarikan diri ke Bintan dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan yang baru. Perlawanan terhadap penaklukan Portugis berkelanjutan. Pada Januari 1513 Masehi, pasukan Demak yang dipimpin Patih Unus berkekuatan 100 kapal dan 5.000 tentara mencoba membantu Kesultanan Malaka dengan menyerang wilayah Malaka yang sudah dikuasai oleh Portugis. Tetapi serangan ini berhasil dikalahkan oleh Portugis. Kemudian strategi Portugis juga berlanjut untuk memperkuat posisinya di wilayah Malaka. Portugis menyisir dan menundukkan kawasan antara Selat Malaka. Pada bulan Juli 1514 Masehi, di Albuquerque berhasil menundukkan Kampar, dan Raja Kampar menyatakan kesediaannya dirinya sebagai Fazal atau raja yang tunduk kepada Portugal di Malaka. Sejak tahun 1518 sampai 1520 Masehi, Sultan Mahmud Syah kembali bangkit dan terus melakukan perlawanan dengan menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Namun usaha Sultan Malaka merebut kembali Malaka dari Portugis tetap gagal. Di sisi lain, Portugis juga terus memperkukuh penguasaannya atas jalur pelayaran di Selat Malaka. Pada pertengahan tahun 1521 Masehi, Portugis melanjutkan serangannya ke Kesultanan Samudra Pasai, sekaligus meruntuhkan kerajaan yang juga merupakan sekutu dari Sultan Malaka. Kemudian pada Oktober 1521 Masehi, pasukan Portugis di bawah pimpinan di Albuquerque mencoba menyerang Bintan untuk meredam perlawanan Sultan Malaka. Tetapi serangan pertama ini dapat dipatahkan oleh Sultan Mahmud Syah. Namun dalam serangan berikutnya pada 23 Oktober 1526 Masehi, Portugis berhasil membumi hanguskan Bintan dan Sultan Malaka kemudian melarikan diri ke Kampar Pekantua, tempat dia wafat 2 tahun kemudian setelah pelarian itu. Kesultanan Malaka menjadi kesultanan yang sangat berpengaruh, khususnya dalam perdagangan dan penyebaran Islam di daerah sekitar Selat Malaka. Hubungan kerjasama melalui diplomasi keluar dan ke dalam membuat kerajaan yang baru muncul abad ke-15 ini dapat menjadi terkenal hanya dengan waktu beberapa puluh tahun saja. Bahkan kesultanan ini juga diakui oleh Kaisar Tiongkok ketika itu. Di akhir-akhir sebelum runtuhnya Kesultanan Malaka ini disebabkan karena kurangnya diplomasi dan strategi melawan fitnah internal, sehingga bermunculan fitnah yang menyebabkan kesultanan ini menjadi melemah, sehingga dengan mudahnya Portugis dapat mengambil alih pusat kesultanan ini. Sahabat Peradaban Islam, sampai di sini kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi sahabat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sahabat dapat bantu dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar mendapat informasi terbaru dari media Peradaban Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan sahabat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.